Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa, begitu besar bagi kami yang kami rasakan hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan tahu setiap langkah kehidupan kita. Kesedihan, sakit, penderitaan, atau kesendirian yang kita alami, Tuhan juga turut merasakannya saudara. Kasih-Nya kekal, tidak pernah berubah. Sebagai gembala, Tuhan tidak hanya mengendalikan domba-dombanya, tetapi membimbing dengan lemah lembut. Tertulis, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ketika kita tersesat dan kehilangan arah, Tuhan akan menggendong dan menolong kita dengan kelembutannya. Tuhan sangat peduli kesesakan yang menimpa kita, sekalipun orang lain tidak mempedulikannya, saudara. Telinganya mendengar setiap seruan dan jeritan kita. Saudara, ketika bangsa Israel sangat menderita karena perbudakan di tanah Mesir, Tuhan juga tahu dan sangat peduli. Firman-Nya kepada Musa, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Tuhan pun bertindak menolong bangsa Israel, saudara. Tertulis, "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Sungguh Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagaimana Tuhan memperhatikan dan menyelamatkan bangsa Israel, demikian juga Dia sanggup menolong kita, saudara. Firman Tuhan berkata, "Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya." Saudaraku, Tuhan itu menyelidiki dan mengenal setiap kita dengan baik, bahkan sampai kepada hal-hal terkecil sekalipun di dalam kehidupan kita. Sebab Dia Maha tahu. Maka dari itu kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita harus hidup. Jangan sampai kita berperilaku tidak benar yang bisa mendatangkan murka Tuhan. Sebagai seorang raja, Daud pasti setuju dengan pernyataan ini, saudara. "Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga." Apa yang ada di pikiran dan hati seorang raja, tidak seorang pun rakyatnya tahu. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran kita, lebih dari kita sendiri yang tahu, saudara. Sebab Tuhan adalah pencipta kita, Dia itu maha sempurna. Daud menambahkan, "Engkau mengetahui kalau aku duduk atau aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh." Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada kita. Di saat kita duduk, Dia melihat dan memperhatikan. Manakala kita berdiri, Dia juga ada di sana. Jadi tidak ada satu tindakan pun atau gerak-gerik kita yang terlepas dari pengamatan Tuhan. Termasuk apa saja yang ada di pikiran kita yang sedang kita pikirkan. Bahkan pikiran-pikiran yang masih berupa imajinasi, angan-angan, atau niat dalam diri kita, Dia sangat tahu secara rinci. Alkitab menyatakan, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Daud juga berkata, "Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi." Kemanapun kita pergi, Tuhan ada di sana untuk dan mengawasi kita.
Jadi kehidupan kita secara total, mulai dari pikiran ataupun yang sudah berupa perbuatan nyata, semuanya berada dalam pengawasan Tuhan. Lalu dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menghendaki kita salah jalan atau tersesat. Karena itulah tangannya selalu menuntun, membimbing, menopang, serta melindungi kita. Saudaraku, mari kita sadar dan mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu dan mengerti tentang apa yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, apapun perasaan kita saat ini, keadaan kita saat ini, mari kita utarakan kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu persis apa yang kita alami. Dia yang akan menyediakan jalan keluar bagi kita, anak-anaknya yang setia. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat memperhatikan bagaimana kami hidup dalam iman dan penyerahan diri total. Dan ajar kami ya Tuhan untuk kuat dan kokoh dalam iman dan pengharapan kami. Sebab Tuhan yang maha mengetahui keadaan kondisi kami dan Tuhan tahu apa yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia ada di Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Indonesia dan kerinduan kami bersama ya Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan kita berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.